Halo Notorers, para pencinta animantar dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama gue Hafi. Dan di video kali ini gue pengen membahas drakor yang baru aja gue tonton, yaitu film Korea yang berjudul Wonderland. Jadi film ini itu menceritakan tentang kasus scamming yang beredar di negara Korea. Ya namanya juga drakor, pasti menceritakan tentang negara Korea lah ya. Nggak mungkin drakor menceritakan tentang negara Thailand, pasti menceritakan tentang negara Korea. Jadi buat kalian yang nggak ngerti scamming itu apa, lebih tepatnya scamming itu adalah penipuan yang berbasis online. Bisa jadi telepon penipuan ataupun lewat email, SMS dan lain sebagainya gitu. Jadi buat kalian yang mempunyai HP, akun tabungan di bank, ya hati-hati aja, siapa tahu nanti akan kena scamming gitu kan. Jadi kalau ketika kalian mendengar atau mendapat telepon dari orang yang nggak kenal, lebih baik jangan diangkat. Oke guys, itulah pelajaran pertama yang gua tonton ketika yang gua dapat ketika nonton film ini. Jadi film ini itu berfokus kepada seorang mantan polisi yang sekarang itu bekerja sebagai pekerja bangunan, ya ibaratnya dia buruh bangunan, tukang bangunan lah intinya. Nah, si mantan polisi ini istrinya itu terkena kasus scamming gitu. Jadi istrinya kena tipu dan duit tabungannya itu habis semua. Nah, marah akan hal itu, akhirnya si polisi pun mengusut kasus ini sampai tuntas. Padahal notabene dia itu bukan polisi lagi, melainkan mantan polisi. Dan akhirnya dia dengan kemampuan yang dia miliki, koneksi yang dia miliki, pengalaman yang udah dia miliki, akhirnya dia pun mulailah menyusup ke organisasi para penipu yang berbasis di internet ini. Sampai akhirnya dia mengetahui kalau pimpinannya itu ternyata ada di Jepang, sedangkan kasus scamming ada di negara Jepang, iya itu cuma cabang gitu. Meskipun ketuanya sudah berhasil ditangkap, tapi kalau pentolannya ini masih bebas aktif di negara Cina, ya percuma saja. Maka oleh dari itu si MC atau si karakter utama, si mantan polisi ini terbang ke Cina dengan bantuan hacker cewek temen dia, gue nggak tahu lah siapa namanya, lupa gue. Akhirnya si mantan polisi ini pun pergi ke Cina, dan lagi-lagi ya dia menyusup dengan begitu mudahnya. Nggak mudah sih, dia sempat dipukuli beberapa kali, dan ketika dalam penyusupan dia pun sempat lost control, hilang kendali karena merasa muak dan merasa marah dengan para penipu debah ini. Sampai akhirnya dia sempat beberapa kali ke gap melakukan hal yang aneh, dan ya tapi pada akhirnya kasus ini berhasil terselesaikan, dan semua pentolan-pentolan atau bos mafia scamming penipuan berbasis online ini berhasil tertangkap. Meskipun the big bossnya masih bebas ya, masih belum tertangkap, tapi setidaknya organisasi besarnya itu bisa tertangkap semua, itu bisa bubar lah intinya. Kasus scamming menurun hingga 50%. Gue nggak tahu ya itu angka yang gue karang sendiri, tapi intinya banyak sekali yang tertangkap, lebih dari 100 orang gitu. Dan itu gara-gara si karakter utama, yaitu siapa namanya, anjir gue lupa cuk. Pokoknya intinya dia itu mantan polisi. Nah, sebenarnya ceritanya simpel sih, tentang mantan polisi yang ngerasa nggak terima ketika istrinya kena kasus penipuan. Akhirnya dia menyusup ke organisasi penipu tersebut, dan ternyata dia menemukan ada organisasi yang lebih besar. Terus dia menyusup ke organisasi yang lebih besar, dan akhirnya dia berhasil menguak berbagai macam penipuan dan dia sebarkan. Terus akhirnya dia ditolong sama temen kepolisian dia yang dari Korea gitu, yang juga ikut terbang ke Cina. Itu sih. Jadi buat kalian hati-hati aja, soalnya sekarang ini banyak sekali kasus penipuan. Jangan sampai kalian juga kena penipuan ya. Hati-hati. Itu pesan dari film ini. Oke, makasih semua yang udah nonton. Kesel aku malah. Wes. Please, wana ndelok video iki nang mabar. Mabar anjing, mabar. Dimas anjing mabar.
Nek mabar kak penak iso tak gawe konten. Oke bangsat re, ngereng ngepush dhewe, jak ngepush ra gelem. Kowe mbek Wildan padha dene. Kono ndang mabar dhewe kaloro ambek Bosem Abdullah